Pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai ketahanan keluarga. Khususnya ini para emak-emak yang tetap harus survive, yang tetap harus fight di masa pandemi. Jadi jangan pernah skip video-video kita, ikuti terus diskusi kita supaya kita tidak gagal paham. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Oke, selamat datang Bu Dewi di Gaspolting. Terima kasih. Ya, selamat menikmati Bu sensasi di Gaspolting. Masya Allah. Ya. Deg-degan nih saya ini. Deg-degan. Nggak apa-apa Bu, kan kita belum buat sequel di Halilintar atau di mana. Sekarang ini Bu, para emak-emak juga merasakan hal yang sama Bu. Iya, betul. Para emak-emak yang menjadi garda ke depan ketahanan keluarga itu luar biasa berdebat-debatnya. Kalau seorang ayah kan cuma jadi nakoda aja kan, ABK-nya, juru mesinnya segala macam, mualimnya segala macam, para emak. Oke, gimana Bu Debbie mengenai para emak-emak dan ketahanan keluarga ini? Ya, memang sebagai seorang ibu itu kan di rumah dia jadi tombol emosi ya, jadi tombol emosi bagi semua keluarga, bagi anaknya, bagi suaminya gitu. Jadi kalau tombol emosi ini rusak gitu ya, maka akan mengganggu kestabilan dalam rumah gitu. Oh, itu kenapa para wanita butuh perawatan ya, karena tombol itu. Ya tadi ya, jadi kan karena apa itu tombol emosi ya, tombol emosi bagi setiap anggota keluarga. Maka ketika tombol emosi ini rusak, itu akan berpengaruh dengan hubungan dia kepada anak, kepada suami gitu ya. Ketika terjadi banyak masalah dalam keluarga, itu sebenarnya mengikis daya tahan di tiap-tiap individunya ya. Anak mungkin jadi lebih rewel gitu ya. Terus banyak kebutuhan-kebutuhan anak yang mungkin nggak merasa diperhatikan gitu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang daya tahan, berarti dengan berbagai macam gempuran dari luar ya, pemikiran, info-info dan sebagainya gitu kan, seorang ibu ini harus pandai membaca situasi yang ada saat ini dan menyesuaikan sebenarnya dia harus bersikap seperti apa sih gitu. Karena kalau kita menetapkan standar kita terus gitu ya, mungkin sekarang misalnya kita punya standar anak harus sekolah di sekolah yang bagus, tapi buktinya gitu ya sekarang dengan situasi mungkin yang sekarang banyak perubahan gitu ya, anak kita mungkin umurnya kurang dan sebagainya gitu, atau mungkin kita juga secara ekonomi juga mungkin ada kebutuhan yang lebih sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan anak untuk sekolah di sekolah yang kita harapkan, maka kita kan harus melakukan adaptasi gitu. Nah, adaptasi inilah yang downgrade lah ibaratnya gitu ya. Sebenarnya nggak mendowngrade sih, karena kalau mendowngrade kan seolah-olah jadinya kita jadi kayak putus harapan gitu. Sebenarnya bukan downgrade, tapi beradaptasi bahwa ya realitanya emang kondisinya seperti ini, jadi tidak semua mungkin plan kita tuh sesuai dengan rencana gitu. Ya seperti COVID ini kan sebenarnya menampar semua pihak ya, pihak usaha gitu kan, sekolah yang harus ada penyesuaian gitu kan. Semua harus menyesuaikan diri, dan minimal paling nggak akhirnya mindset kita pun juga harus berubah terhadap banyak hal gitu, terhadap cara kita mungkin di rumah bagaimana. Mungkin yang selama ini anak terbiasa meregulasi dirinya di sekolah ya, mengatur dirinya kan, ada sekolah nih misalnya bangun pagi teratur misalnya kan, karena harus sekolah, harus berangkat mau nggak mau. Nah sekarang kan anak nggak ada alasan nih mau bangun pagi, toh sama aja di rumah gitu kan. Nah otomatis ini kan juga tantangan sendiri nih buat para emak untuk menyiapkan program, bisa menciptakan suasana yang aktivitas meskipun diri dia sendiri juga harus menyelesaikan pekerjaan yang lain ya. Misalnya urusan masak gitu kan, urusan bersih dan sebagainya, dan itu harus disesuaikan semuanya sehingga anak-anak bisa nyaman di rumah jadi tempat yang benar-benar kembalilah homey lah gitu. Seru ya. Berarti dalam kondisi kalau kita bicara keluarga,
emak tuh sebagai tombol emosi itu memang harus dijaga ya. Ya. Artinya sehat jiwanya dia itu harus dijaga gitu. Gitu ya. Kalau sehat jiwanya dia bilang sehat jiwanya iya, kalau mau sehat ya izinin aku dong ke nge-mall apa segala macam. Bingung juga bu para suami. Sekarang mall juga tutup ya. Mau kemana gitu. Iya. Kan bukannya ada ungkapan bu, kalau kita bicara pola pendidikan ya bu ya, mohon maaf, bahwa para ayah itu adalah para kepala sekolah dan para bunda, para ibu itu adalah guru-gurunya. Jadi kan ada beban juga di suami, leader seorang suami juga kan bu. Iya. Itu sebagai pengatur tombol emosi bu ya, berarti ya. Ya palingnya gini, jadi sebagai seorang emak tuh daya tahan dia itu kan terkait dengan energi yang bisa dihasilkan di rumah. Iya, betul. Energi dia untuk bisa survive lah ya dalam menjalankan peran-peran dia secara profesional. Nah, untuk sebenarnya energi ini dari mana gitu kan? Dia mendapatkan energi dari mana? Kalau saya melihatnya paling tidak ada 3 energi yang harus ada di setiap emak-emak agar bisa survive, bisa bisa menjalankan fungsinya secara baik gitu ya. Karena kan nggak ada ya sekolah menjadi emak, sekolah menjadi ibu itu kan nggak ada ya. Kita menjalankan peran itu ya secara natural aja gitu kan. Dan kadang-kadang teori dan aplikasi juga tidak selalu berjalan dengan baik gitu. Karena kita ada teori yang idealis, ternyata justru malah Allah uji dengan hal-hal yang jauh di balik itu gitu. Nah paling tidak pertama kita harus menjadi emak yang punya energi pembelajar ya gitu. Nah itu jadi energi emak harus memiliki energi pembelajar. Ya energi belajar yang harus terus hidup gitu ya, terus hidup dirinya, karena dengan belajar berarti dia itu sebenarnya berusaha memahami masalah-masalah yang ada gitu. Dengan belajar berarti dia berusaha untuk mencari solusi gitu. Karena kalau nggak mau belajar berarti kan ya dia sudah putus asa dengan kondisi yang ada. Tapi dengan belajar dia berusaha untuk mau keluar dari zona nyaman dia gitu. Yang tadinya mungkin merasa nggak mampu misalnya melakukan tugas dengan banyak hal gitu ya, yang ketika lagi menghandle anak harus masak juga, harus terima telepon juga, mungkin kalau dia wanita karir harus ada urusan pekerjaan WFH juga gitu ya. Sekarang kalau kondisi sekarang WFH juga gitu ya. Nah ketika kita belajar memahami sesuatu ya, belajar memahami banyak hal, berarti kita berusaha untuk menghidupkan akal kita gitu ya. Kita berusaha untuk tidak stuck dengan kondisi yang ada. Kita berusaha untuk fight, dan ketika kita belajar berarti kita sebenarnya dalam rangka bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri gitu dari waktu ke waktu gitu. Kalau kita nggak mau belajar ya berarti sebenarnya kita juga nggak tidak bersyukur dengan nikmat Allah gitu yang sekarang Allah berikan ini gitu. Kita kan diberi akal karena Allah tahu kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Ujian-ujian dan tantangan yang Allah berikan itu insya Allah Allah tahu bahwa kita mampu gitu, dan prosesnya adalah dengan belajar. Yang kedua adalah energi untuk menjadi lebih bahagia. Jadi harus energi bahagia ini harus terus ada di diri emak. Karena coba kita lihat ya, anak-anak itu kenapa sih nggak ada capeknya energinya? Nggak ada capeknya ya. Karena mereka bahagia. Karena mereka berpikirnya simple gitu. Berpikirnya simple, dan yang mereka cari itu adalah kebahagiaan. Ya meskipun satu sisi anak-anak tuh masih banyak egois ya, karena pengennya selalu apa-apa dia yang diutamakan gitu kan. Tapi kita lihat dari belajar anak-anak tuh karena dia berpikir simple, nggak ruwet, dan dia mencari kesenangan sehingga energinya terus ada gitu. Nah begitu juga kita para emak harus menghidupkan energi kebahagiaan tadi. Ya minimal menjadi bahagia untuk diri dia sendiri dulu gitu. Karena kita nggak mungkin membahagiakan orang lain kalau diri kita nggak bahagia. Jadi kalau ada suami yang liatin istrinya pagi-pagi lagi goyang-goyang, ternyata senam, pasti dia lagi mencari kebahagiaan nanti.
Ya apapun sebenarnya gitu. ya selama Iya. itu tidak keluar dari koridor syar'i ya, Iya. mencari kebahagiaan itu. Yes, kan memang harus- sih di harus dalam kita kamar Bu, tapi kan upayakan. heboh juga pagi-pagi 1 2 dipegang gayung kan bangunin suaminya kan gitu. Sebenarnya boleh aja sih Oh, ya. boleh. Jadi semua hal yang Artinya bagaimana menjadi bahagia. ya paling nggak dia bertanya pada diri dia sendiri, apa sih sebenarnya yang bikin saya tuh nyaman, Iya. ya paling nggak. yang Jadi bikin para saya- mak harus tahu toolsnya ya, harus mencari tools, mencari kebahagiaannya itu bagaimana gitu ya. Ya, salah satunya ya mungkin tadi ya berinteraksi, bersosialisasi ya. Mungkin pun sekarang terbatas, kita nggak bisa sosialita Ya, nggak bisa fisik sosialita ya, nggak fisik bisa ya. ketemu Nggak bisa di arisan. kafe atau Ya. apa gitu. Tapi karena emak itu ada kebutuhan untuk berbicara lebih dari berapa ribu kata gitu ya, 6.000 apa berapa. Nah itu harus ada sarananya, harus ada fasilitasnya gitu. Minimal dikasih kesempatan untuk ngobrol gitu kan, ditanya gimana curhatan dia hari itu apa, itu harus dikeluarkan gitu. Karena kalau nggak dikeluarkan itu akan jadi beban. Meskipun masalahnya kadang simple gitu ya. Ibaratkan kita memegang gelas gitu ya. Gelas itu sebenarnya kan bebannya sama ya, tapi kalau kita kelamaan megang kira-kira pegel nggak Pak? Pegel. Pegel kan? Kalau para emak suaminya pulang megang madu juga kesel. Bun, aku sekarang punya madu, wah stres juga dia, aku tidak jadi bahagia. Ya, oke, itu yang pertama dari pembelajar, yang kedua para emak juga harus bahagia, energi bahagianya. Yang ketiga sebenarnya agak lebih lebih esensi ya. Jadi yang ketiga itu sebenarnya pertama kali ya. Jadi yang ketiga itu harus emak itu harus punya energi taat, jadi ketaatan bahwa menjalankan fungsi dan peran dia balik lagi sesuai dengan kaidah yang dia yakini. Kalau dia seorang muslim, bagaimana sih sebagai ibu yang memiliki peran-peran gitu ya, yang di situ juga harus ada unsur-unsur ruhiyah yang dia masukkan. Karena sebenarnya energi terbesar kita dalam melakukan aktivitas itu kan dasarnya pada segi keimanan ya, gitu. Kita meyakini semua hal yang kita jalanin ini nggak lepas dari skenario Allah gitu. Jadi ketika ada banyak hal yang berubah di depan mata kita, kita bisa legowo bahwa ini ada hal yang lebih besar sebenarnya yang mengatur semua ini gitu. Jadi kita bukan karena semata-mata usaha kita, tapi ada faktor X di luar itu yang harus kita yakini gitu. Dan energi taat ini membuat kita juga lebih tenang dan optimis sebenarnya gitu. Karena ketenangan itu sebenarnya nggak bisa datang dari banyak hal ya, dari kekayaan, dari dari fasilitas gitu ya, tapi lebih karena ya memang kita mendekatkan diri gitu ya pada Sang Pencipta, dan kita minta ada ketenangan di situ, sehingga ketika kita tenang gitu ya, kita lebih bisa berpikir jernih, dapat insight gitu. Ibaratnya kita punya masalah nih ya, kayaknya sebenarnya masalahnya sih simpel ya, tapi yang bikin runtuh kan karena emosi kita tidak tertahankan gitu, emosi kita tidak bisa tertata, sehingga seolah-olah semua jalan itu tertutup. Padahal sebenarnya masalahnya simpel, kita tinggal mendengarkan kata hati, istilahnya kayak gitu. Ada yang bilang, iya itu sih enak bisa bilang kayak gitu. Para emak sekarang pada teriak, kita udah mirip dengan tahu Bu katanya. Tahu. Iya. Tahu dadakan. Iya, karena emak tiba-tiba menjadi guru dadakan gitu kan. Iya. Dan kalau kita tarik ke belakang, masa lalu berubah, ada urusan juga kan Bu. Berapa banyak para emak-emak ini yang lulus SMP enggak, ya lagi itu kan berpengaruh ya. Ya mohon maaf, itu kan pasti berpengaruh. S3 S3. Itu kan pasti ada pengaruh Bu dari sisi tombol itu tadinya. Iya. Ya mereka kan mungkin tombol itu lebih rentan kan, karena mereka belum setup ya, belum matang, tiba-tiba udah langsung di ini kan juga. Gimana tuh Bu? Dengan kondisi yang ya, itu kondisi yang ada di lapangan kan gitu. Ya makanya kita sebenarnya apapun masalah yang kita hadapi gitu ya, pasti itu ada sebuah pembelajaran yang di situ. Makanya ada quote yang bagus banget, ketika kita di masa-masa sulit, jangan kita kayak menghibah gitu. Kenapa sih kok terjadi sama saya gitu kan?
kenapa sih kok saya yang mengalami kemalahan ini gitu ya. Persepsinya atau mindsetnya mungkin harus diubah. Apa sih yang sedang diajarkan kepada saya tentang peristiwa ini? Itulah energi sebagai energi pembelajaran. Ketika kita mengubah pola pikir itu gitu ya, bahwa sebenarnya ada pembelajaran apa sih yang sedang disiapkan buat saya nih. Jadi semuanya akan bergeser. Itu akan menggeser semua hal dalam pikiran kita. Kita akan lebih punya energi buat mencari solusi. Kita akan lebih punya energi untuk melihat alternatif yang ada gitu ya. Kita akan membangkitkan sisi-sisi kreativitas. Ya. Jadi energi itu secara nggak langsung tercipta tadi ya perubahan pola pikir sebenarnya. itu harus menghidupkan energi belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Gitu. Ya. Jadi jangan malu misalnya. Saya misalnya merasa udah kuliah misalnya harus belajar dengan ibu rumah tangga misalnya, gitu. Karena dari siapapun ilmu itu, selama itu mengandung kebaikan dan hikmah, maka itu harus jadi referensi buat kita. Pantes, keren deh Bu ya, nggak salah deh Bu, Gaspol datengin Ibu hari ini. Ibu selain psikolog dengan sukses 5 orang anak, 4 orang anak laki-laki, 1 perempuan, Ibu ya. Nah, catatan yang terakhir, Ibu juga seorang pengurus sebuah partai baru nih. Partai Gelora Jakarta Timur, Bu ya. Iya betul. Oke. Nah, sekarang saya sebenarnya panjang sih prosesnya. Oh iya, tapi di sini saya sih ingin mencoba satu kata yang paling sering dikeluarkan adalah kolaborasi. Jadi karakter manusia menurut Ustadz Anies Mata, Ketua Umum Gelora itu, manusia itu dibangun karena 3 hal ya, 3 poin ya. Inovatif ya, kreatif, dan berkolaborasi. Simpel bagi saya, supaya arah emak-emak ini di masa new era ini jadi arah yang baru gitu kan. Jadi sebuah gelombang. Tadi bagaimana ketahanan keluarga itu bisa tidak sih? Bagaimana mengkolaborasikan dengan keluarga? Karena ternyata ketika saya diskusi kemarin dengan membahas sebuah film, diperlihatkan kolaborasi yang paling sulit adalah kolaborasi di dalam keluarga. Gimana nih Bu? Ya karena ya hari ini nyewa dikit gak apa-apa dah. Ya jadi tadi ya kenapa saya mengambil peran untuk terlibat dalam partai gitu ya. Sebelumnya sebenarnya saya nggak ada background di partai, tapi karena melihat mungkin ketika bergabung di sini akan menjadi sebuah kontribusi yang besar gitu ya, lebih besar maksudnya, maka saya beranikan diri gitu ya untuk bisa mengambil amanah itu. Sebenarnya untuk menjadi orang-orang yang tadi ya daya tahan itu, sebenarnya nggak perlu jadi hebat sih gitu ya, nggak perlu punya profil yang yang wah gitu ya, nggak punya pengalaman yang dahsyat gitu ya. Karena untuk bicara masalah daya tahan ini bicara keberanian aja gitu ya, keberanian kita dalam ya tadi ya, kalau sebagai rumah tangga mungkin menjalankan peran-peran dia ya sebagai seorang ibu gitu ya, mengambil alih semua masalah yang mungkin bisa jadi hanya dia yang bisa menyelesaikan gitu. Karena mungkin kalau kita mau minta solusi ke anak nggak mungkin gitu ya, anak masih pengalamannya masih pendek gitu kan, cara berpikirnya juga belum bisa holistik gitu ya. Mungkin tadi kalau semua memasrahkan ke suami misalnya gitu kan, beliau juga punya kewajiban yang tinggi. Nah, emak-emak yang mungkin selama ini bisa melihat keseluruhan, istilahnya memotret gitu ya, memotret kondisi rumah ini sebenarnya ada di saya nih bebannya misalnya. Tapi kadang-kadang kita nggak punya keberanian untuk mengambil beban itu gitu, karena bisa jadi satu sisi kita merasa bahwa kita tidak mampu gitu ya. Tapi sebenarnya masalahnya kita nggak mau mencoba aja gitu. Sesulit apapun masalahnya, ya, serumit apapun ya yang kita hadapi dalam rumah tangga, maka kita akan menghidupkan optimisme tadi gitu ya, bahwa semua yang terjadi ini pasti ada pembelajaran buat saya gitu. Entah saya akan berkembang gitu ya, lebih baik gitu ya, atau mungkin nanti ada hikmahnya buat anak-anak saya, buat suami saya kayak gitu. Ya,
intinya selamat ya Bu ya. Sama. Gitu ya. Semoga Ibu juga bisa mengantarkan narasi arah barunya kepada para emak-emak supaya lebih survive di masa new era ini. Amin. Para emak-emak harus tetap menjadi pembelajar, tetap pada ketaatannya, dan jangan lupa bahagia. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi kebaikan kepada kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.